kelas tolong disiapkan. Siap. Kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan terlebih dahulu. Muhammad Abdul Rahim Mulya. Sakit ya? Awaludin. Suaranya mana, Mas? Saya Pak. Ya, bagus. Lari Maulana. Hadir. Farhan. Tidak. Ya. Putra Syabana. Sakit ya? Faisal Alif. Suaranya kok nggak kedengeran, Ustaz? Saya Pak. Mulia Awadi. Hadir. Nabila. Hadir Pak. Ya. Raden Farhan Ali. Saya Pak. Ragil Muhammad Iqbal. Hadir Pak. Samsara. Hadir Pak. Sultan Ali. Hadir Pak. Yasin. Hadir Pak. Rizky Ramdhani. Hadir Pak. Ya, 2 orang tidak hadir hari ini karena sakit ya. Nah, untuk materi hari ini ya, kita masuk ke pelajaran IPL. Ya, buka terlebih dahulu PowerPoint-nya. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang lampu ya, hujan atau biasa disebut dengan lampu arah dan TL atau lampu tabung. Selanjutnya juga ada jenis halogen, lampu gas ya, seperti itu. Ya. Jadi untuk materi hari ini yaitu kamu mempelajari tentang komponen-komponen instalasi listrik bangunan sederhana, ya. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menentukan komponen instalasi lampu penerangan pada bangunan sederhana, yaitu pada rumah tinggal, kemudian pada sekolah, kemudian untuk rumah ibadah. Dan untuk keterampilannya, ya, itu kalian harus bisa memilih komponen instalasi lampu penerangan pada bangunan sederhana, ya, seperti itu. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensinya, ya, kalian harus bisa mengidentifikasikan jenis-jenis komponen instalasi listrik bangunan sederhana. Yang kedua, menyesuaikan fungsi komponen, ya, pada instalasi listrik bangunan sederhana. Dan selanjutnya menjelaskan cara pemasangannya, ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, ya. Setelah mempelajari ini, kalian diharapkan bisa mengklasifikasikan, ya, mengklasifikasikan jenis-jenis komponen instalasi listrik bangunan sederhana secara tepat, santun, dan sistematis. Dan yang kedua, disediakan komponen instalasi penerangan. Nah, kamu harus bisa mengklasifikasikan jenis-jenis komponen tersebut sesuai dengan teori, ya, dengan benar. Kemudian yang ketiga, ya, kamu nanti berdiskusi, ya, sehingga dapat menjelaskan fungsi komponen tersebut. Ya, yang keempat, kalian ditampilkan gambar rangkaian instalasi penerangan, kemudian membuat kembali rangkaian tersebut dengan benar dan tanggung jawab. Ya, kemudian yang kelima, ya, kamu nanti disediakan lembar kerja, ya, KPD. Kemudian kamu bisa melakukan pemasangan penerangan pada bangunan sederhana dengan ketentuan yang benar, ya, seperti itu. Ya, jadi nanti ada prakteknya, ya. Nah, kemudian materi pembelajarannya, ya, yaitu persiapan bahan, kemudian jenis-jenis komponen instalasi, identifikasi fungsi komponen, dan kemudian cara pemasangannya, ya, seperti itu. Nah, sebelumnya saya tampilkan video pembelajaran
ya. Video ini tentang pemasangan pada bangunan, ya. Pemasangan instalasi penerangan pada bangunan, ya, pada rumah tinggal, ya. Sebentar. Solusinya saya kecilkan terlebih dahulu. Jadi mulai dari sumber PLN, di situ ada KWH meter, ya. Di sebelah sini ada KWH meter, ya. Kemudian ada sumber fasa dan netral, kemudian ada ground. Nah, di sini komponen-komponennya ada saklar tunggal, ya. Kemudian ada saklar untuk kipas angin, ya. Setelah itu ada saklar ganda atau saklar seri, ya. Selanjutnya di sini ada NCB, ya, NCB-nya satu pas, ya. Kemudian KWH meter, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan kawat penghantar ke dalam komponen-komponen tersebut. Suara saya dengar dan terdengar jelas, ya? Walaupun pakai masker ini, ya. Di sini kemudian kawat-kawat penghantar ini dihubungkan ke komponen-komponen listriknya, ya, baik itu saklar tunggal, kemudian ke lampu penerangan, ke stop kontak. Ya, ini dari sumber diambil kawat penghantarnya, ya. Setelah itu dimasukkan ke NCB, ya. Kemudian keluaran NCB, yang masuk ke NCB itu apa? Yang masuk ke NCB apa? Kawat penghantar apa? Pengantar fasa, ya, betul. Yang kemudian di situ terhubung ke saklar seri atau saklar ganda, ya. Selanjutnya dari saklar seri tersebut masuk ke lampu, ya, lampu 1. Kemudian dilanjutkan yang kedua ini, yang terminal 2 masuk ke, ketika dinyalakan, ya. Ini masuk ke saklar ganda, bentuknya seperti ini. Ini terminalnya, konstruksinya, dalamnya, ya, seperti ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah saklar ganda dihubungkan, ya, ini ditopel untuk dapat sumber tegangan dari fasa, ya. Kemudian ini stop kontak, ya. Stop kontak ini ada fasa sebelah kiri, kemudian netral sebelah kanan. Selanjutnya ada satu lagi kawat ground, ya, kawat pentanahan, seperti itu, ya.
ini untuk saklar kipas angin, ya. Masa masuk ke terminal 1 inputnya, kemudian keluarannya masuk ke kipas angin, ya, seperti itu. Kemudian satu lagi terminal pada kipas angin masuk ke netral, ya. Nah, ini untuk pengaturan kecepatannya. Selanjutnya adalah saklar tunggal, ya. Saklar tunggal ini hanya melayani satu buah lampu, ya, seperti itu. Ya, ini penjelasan singkat videonya, ya. Kemudian kita masuk kembali ke PowerPoint-nya, ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ya, saya sebelum masuk ke materi pelajaran hari ini, ya, saya ingin memberikan motivasi kalian bahwa pentingnya belajar untuk kalian. Bapak sebagai muslim, ya, belajar itu wajib, ya, menimba ilmu itu wajib, ya. Jadi kalian kalau tidak mau ya belajar, tidak mau menimba ilmu, ya, tahu kan hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib apa? Fardu. Wajib itu fardu. Hukum wajib itu apa artinya? Harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan mendapat dosa, ya, seperti itu, ya. Nah, kalian sudah masuk ke materi pembelajaran, ya. Ini analisis permasalahannya, ya. Jadi nanti sebelum praktek, ini ada permasalahan yang harus kalian nanti rundingkan, ya, diskusikan, ya. Jadi di sebuah bangunan sederhana yang diperuntukkan sebagai sebuah gudang, ya, memiliki bentuk yang memanjang, ya. Bangunannya memanjang seperti lorong. Nah, kemudian diperlukan sebuah instalasi penerangan sebanyak 3 buah, ya, di mana lampu diletakkan secara berderet, ya. Nah, kemudian cara kerja rangkaian tersebut, ya, jika saklar 1 diaktifkan, ya, maka lampu 1 akan menyala, ya. Kemudian ketika saklar 2 ditekan, ya, maka yang terjadi adalah lampu 1 mati, lampu 2 menyala. Nah, sekarang kita masuk ke lorong yang ketiga, ya. Jadi saklar 3 diaktifkan, maka yang terjadi adalah lampu 2 mati, kemudian lampu ketiga sekarang yang berbilang menyala, ya. Nah, kalian harus bisa merencanakan nih, ya. Rencanakan dan buatlah instalasi penerangan tersebut, ya. Seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Gambarannya itu seperti ini, ya. Ya, ini simulasinya nih, ya, sebuah lorong memanjang, ada 3 buah lampu, L1, L2 dan L3, ya. Kemudian ada S1, S2 dan S3, ya. Ini S1 ini bukan nanti untuk menyalakan L1, ya. S2 ini bukan untuk L2, S3 bukan L3, ya. Jadi ini bekerja saling berkaitan. Ketika kalian tekan S1, ya, maka L1 menyala, ya. Kemudian berjalan nih ke lorong yang kedua, ya, masuk ke pintu kedua, ya. Ketika ditekan S2, ya, yang terjadi apa? L1 mati, L2 menyala, ya. L1 mati, ya. Kemudian berpindah ke L2, ya.
Setelah itu berjalan ke lorong yang ketiga nih, ya. Ke pintu ketiga kalian masuk, maka yang terjadi adalah L2 mati, kemudian L3 menyala, ya. Bagaimana ingin kembali ke semula, ya? Kalian menekan S3 dulu, ya. Nah, kalau sekarang berpindah dia jadinya ke L2 yang nyala, ya. L3-nya mati, ya, padam. Nah, selanjutnya tekan S2, L2-nya padam, off, ya. Sekarang berpindah ke L1, ya. Nah, sekarang kalian ingin keluar nih, ya. Kalian menekannya tinggal tekan S1, ya. Paham ya permasalahan seperti ini, ya? Ya, bagus. Sekarang kita masuk ke materi terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke diskusi, ya, mencari permasalahan tadi. Nah, ini rangkaiannya seperti ini, ya. Selanjutnya komponen instalasi penerangan, ya, merupakan perlengkapan yang paling pokok dalam suatu instalasi, ya. Nah, macam-macam komponennya yaitu satu bahan pengantar, ya. Bahan pengantar ini tentunya kalian tahu bahan pengantar itu apa? Bahan pengantar itu apa? Ya, bahan pengantar. Bahan pengantar itu apa? Ya, nyalakan yang berbicara tunjukkan awal. Bahan pengantar apa tadi, Bang? Kabel pengantar, ya. Kemudian yang kedua kontak-kontak atau stop kontak, ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah fitting, ya. Fitting ini untuk lampu, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah saklar, ya. Selanjutnya pengaman, ya. Pengaman ini berupa apa? CB, ya. Kalau zaman dulu itu pakainya saklar, patron lebur, ya. Nah, kemudian ada peralatan pelindung, ya. Nah, syarat-syarat komponen instalasi listrik, ya. Yang pertama itu keandalan, ya. Ini untuk menjamin kelangsungan listrik, ya, hasil kerja instalasi listrik, ya, kondisinya normal, ya, seperti itu. Ini keandalan. Kemudian yang kedua keamanan, ya. Ini instalasi listrik harus aman, ya. Jadi nggak boleh ada gangguan, ya. Kalau terjadi gangguan ketika itu listrik itu akan ada pengamannya sendiri yang bekerja, ya. Selanjutnya, ya, kontinuitas, ya. Ini dapat bekerja secara terus-menerus dalam kondisi normal. Nah, kemudian kita masuk ke bahan pengantar, ya. Jadi bahan pengantar ini adalah peralatan listrik yang berfungsi sebagai mengantarkan energi listrik, ya, ke suatu pemakaian beban listrik. Ya, beban listrik ini bisa berupa apa saja? Lampu, ya, kipas dan sebagainya. Ya, yang memakai energi listrik itu bisa dijadikan sebagai beban listrik. Selanjutnya, ini jenis-jenis pengantar, ya. Ada kabel NYF GBY, ya. Kemudian ada kabel NYY NYY, ya. Kemudian ada kabel NYM, kemudian ada NYA, ya. Kalau yang biasa kita pakai itu adalah NYM dan NYA, ya. Sama kabel serabut. Ya, kabel serabut itu apa jenisnya? NYAF, ya. Kemudian stop kontak, ya. Stop kontak ini tempat mendapatkan sumber tegangan, ya, yang diperlukan untuk pesawat atau peralatan listrik. Ya, ini tegangan sumber listrik ini diperoleh dari hantaran fasa dan netral yang berasal dari PLN. Ya, selanjutnya ini macam-macam stop kontak, yaitu ada yang jenisnya outbow, ya, jenisnya inbow. Kalau yang outbow itu pemasangannya di luar, ya. Kalau inbow pemasangan di dalam tembok atau di dalam dinding. Ini seperti
seperti ini ya. Nah, kemudian ada fitting ya. Fitting ini tempat memasang bola lampu listrik ya. Dan menurut penggunaannya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fitting langit ya, yang ditempatkan di plafon. Kemudian ada fitting gantung ya. Jadi nanti lampunya itu ada berupa kabel yang menjulur ke bawah dan itu ada fittingnya menggantung. Kemudian ada fitting kedap air ya. Fitting kedap air ini ya, biasanya letaknya ada di mana? Di mana? Di apa kan? Akuarium. Boleh di akuarium. Kemudian yang paling sering itu apa? Ya? Di kolam ikan. Boleh di kolam ikan. Tapi yang paling utama itu adalah yang posisinya di luar ruangan. Ya, di luar ruangan. Ya, itu harus dipasang kedap air. Ya, misalnya di taman itu ada lampu taman, kemudian ada lampu PJU. Ya, itu kedap air fittingnya. Ya, seperti itu. Ini ya jenis-jenisnya. Kemudian saklar ya. Ini saklar ini berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian listrik ya. Jenisnya ada saklar tunggal, kemudian ada saklar 2 kutub, kemudian ada 3 kutub ya. Ada saklar kelompok, ada saklar seri ya, ada saklar tukar, kemudian ada saklar silang. Ini ya. Saklarnya itu yang ini. Ya. Ini yang 3 kutub, saklar 3 seri 3 ya. Ini hubungan penggunaan saklar tunggal dalam rangkaian nih, seperti ini nih. Ya. Di sini ada saklar tunggal, kemudian ada sebuah lampu ya. Kemudian ada apa namanya ini? Stop kontak. Ya, stop kontak dengan grounding. Ya. Seperti itu. Nah, ini ya pengawasannya ya. Ketika posisi off seperti ini terlepas saklarnya ya, tidak ada hubungan, tidak terhubung antara terminal 1 input dengan terminal 2 output ya. Ketika terhubung seperti ini, kontaknya terhubung ya. Kemudian pada stop kontak ini ya, ingat aturannya untuk fasa ya, fasa di sebelah kiri ya, fasa itu sebelah kiri netral ya. Kemudian letak dari groundingnya pertengahan ya, dari tengah, kemudian untuk netralnya berada di sebelah kanan ya, seperti itu. Selanjutnya hubungan penggunaan saklar 2 kutub dalam rangkaian ini ya. Ini simbolnya seperti ini, 2 kutub ya. Kemudian ya, ini misalnya terhubung ke berupa beban ya. Jadi saklar 2 kutub ini yang satu fasa ya, yang satu netral ya. 2 kutub ini dia hanya ada satu apa namanya? Ya, ini satu tuas ya. Jadi ketika di on kan ya, ini semuanya on ya, seperti itu. Tapi dia ada 4 terminal, jadi terpisah ya. Jadi fasa masuk dan netral juga masuk ya, seperti itu. Jadi ketika di on kan sekali ya, dua-duanya masuk fasa dan netral ya. Ketika di off kan ya, fasa dan netral terputus ya, seperti itu. Nah, ini penggunaan saklar 3 kutub ya. Ini menggunakan motor 3 fasa ya. Saklar 3 kutub menggunakan motor 3 fasa ini, seperti ini pengawasannya ya. Jadi langsung dari RST atau R1, L2, R3 ya, masuk langsung ke kumparan motor ya. Nah, selanjutnya ya, di sini kalau kamu lihat tidak ada netral yang masuk ya. Tidak ada netral yang masuk ke dalam motor 3 fasa. Kemudian untuk groundnya, untuk pentanahannya masuk kemana ini? Dihubungkan kemana? Pentanahan ini P. P itu pentanahan atau nanti grounding atau nanti simbolnya ada garis 3.
Ya. Pentanahan itu masuk ke mana ini? Stop Tahu? kontak. Stop kontak. Pentanahan masuk ke mana ini? Stop kontak. Dihubungkan ke mana? Dihubungkan ke motor mana? Ke bagian apa pada motor? Stop kontak. Ya? Ke bagian apa? Mau lihat? Stop kontak. Ini masuknya ke bagian bodinya. Ya, ke bodinya. Ya. Jadi bodi dari motor ini ya, dia terhubung ke pentanahan. Ya. Tujuannya supaya apa? Kenapa ada pentanahan di sini? Tujuannya supaya apa? Jika awalnya bocor langsung mati. Enggak, dia nggak langsung mati. Motornya nggak langsung mati. Tujuan pentanahan itu apa? Ada yang tahu? Gimana Pak? Gimana? Oh iya betul. Ya. Jadi tujuan pentanahan itu adalah supaya tidak, kalau misalnya kita sentuh dulu bodinya motor itu, ya, kemudian ada induksi, ya, yang berasal dari arus motor, ya, kita nggak akan kesentuh. Ya, tujuannya seperti itu. Ya, kecuali kalau di situ pasang IRCB, ya, kalau pemasangan IRCB ketika ada arus bocor, ya, itu akan trip. Ya. Jadi kalau sebelum ada pemecahan masalahnya, ya, untuk IRCB tersebut, untuk arus bocor tersebut, itu akan selalu trip. Ya. Seperti itu. Kalau pertanahan tidak. Ya, kalau pertanahan itu hanya untuk apa tadi? Menghindarkan apa tadi kan? Belum. Ya, karena adanya arus bocor. Bukan arus listrik, tapi arus bocor. Ya, seperti itu. Nah, ini hubungan sakral seri, ya. Ini hubungan sakral seri itu ada 2 buah lampu, ya. Ini rangkaiannya, ya. Sakral seri ini ada 4 terminal, ada 4 terminal, ya. Ada 4 terminal. Kemudian di sini kalau kalian lihat, ya. Terminal inputnya dipotong, ya, untuk dapat sumber fasa. Nah, kemudian keluarannya masuk ke masing-masing lampu, masing-masing beban. Ya, di situ. Nah, ini posisi on-nya, ya. Ini untuk terminal 1, ya. Kemudian posisi yang ke-3 itu, kedua-duanya on. Kemudian yang posisi keempat itu ada terminal 2-nya off, dia terputus. Ya, seperti itu. Nah, ini hubungan penggunaan saklar kelompok dalam rangkaian. Ya, ini mirip dengan saklar seri. Ya, kalau saklar kelompok itu dia ada 3 terminal. Ya, seperti itu. Nah, ini saklar tukar. Ya. Saklar tukar ini bisa bekerja secara bergantian. Ya. Saklar tukar ini, ya, bisa menyalakan 1 buah lampu dari 2 tempat. Ya. Posisi S1, ya, ketika di-on-kan bisa juga dimatikan dari S2. Kemudian di-on-kan dari S2, kemudian bisa dimatikan dari S1. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ya. Kemudian untuk saklar silang, ya. Untuk saklar silang ini, ya, bisa menyalakan dari 3 tempat. Ya. Bisa menyalakan 1 lampu itu bisa dari 3 tempat. Ya. Dari S1 yang berupa apa itu S1 itu? Simbol apa? S1 simbol apa? Soalnya keras. Saklar tukar. Kemudian, nah ini yang S2 ini, ya. S2 ini adalah yang disebut dengan saklar silang. Ya. Kemudian S3 saklar tukar lagi, ya. Nah, untuk menyalakan lampu satu ini, ya, untuk menyalakan 1 lampu ini, ya, bisa digunakan, ya, bisa dinyalakan dan dimatikan dari 3 saklar ini. Ya, baik itu S1, S2 dan S3. Misalnya S1 dinyalakan, ya, lampu
lampu ini dinyalakan dari S1, ya. Kemudian kalian bisa mematikan dari S2. Kemudian bisa dinyalakan lagi dari S3. Seperti itu. Ya. Nanti saya simulasikan, ya. Kalau dilihat dari prinsipnya ini, ya, ternyata saklar silang ini gabungan dari lihat konstruksinya coba. Saklar silang ini gabungan dari apa? Lihat konstruksinya di saklar A dan saklar C. Iya, ya. Jadi saklar silang ini gabungan dari dua saklar putar. Ya, seperti itu. Ya, nanti kita simulasikan. Nah, kemudian pengaman alat proteksi. Ya, pengaman alat proteksi ini, ya, berupa apa? Nah, ini definisinya, ya, yaitu suatu alat yang digunakan untuk melindungi instalasi dari beban atau arus lebih. Ya, nah ini zaman dulu nih, ya, yang disebut dengan patron ngebul. Ya, ada rumahnya, ya, ini rumah sikring. Nah ini sikringnya nih. Kalau zaman dulu, ya, biasanya bapak ibu kalian, ya, kenal nih, ya, itu kalau nggak sekarang tuh ada LCD apa namanya, PHB, ya, PHB-nya itu warnanya hitam kalau zaman dulu, ya. Kemudian ada saklar dua kutubnya yang diputar posisinya, kemudian ada saklar apa namanya sikringnya, ya. Kalau dia ada dua kelompok ya berarti ada dua rumah sikring, ya. Nah yang sekarang ini yang kalau kondisi seperti ini sudah jarang digunakan, kecuali bangunan zaman dulu, ya. Kalau di rumah ibu saya itu ada, ya, warnanya hitam. Nah, kemudian ini juga nggak efisien tempatnya, ya. Ini ukuran saklar dua kutubnya, kemudian ukuran sikringnya besar, ya. Jadi nggak apa terlalu makan tempat rasanya, ya. Seperti itu. Nah, ini patron ngebul otomatis, ya. Jadi bisa ketika ada gangguan, ya, arus beban lebih, ini akan terlepas nih, ya, akan ke atas. Kemudian untuk menguatkan lagi, ya ini ditekan lagi, posisinya jadi ke dalam, ya, seperti itu. Nah ini kemudian ini menggunakan NCB. Sekarang sudah menggunakan NCB yang lebih praktis, ya, dan kemudian lebih irit tempat, ya, penggunaan tempatnya lebih sedikit, ya. Nah kalau yang ini biasanya ketika putus, ya, ini kabelnya ada kabel nih, ada pengantar di dalam nih, ya, ada pengantar di sini, ya. Jadi pengantarnya itu ukurannya sedikit kecil, ya. Ada yang tidur ini siapa itu? Silakan dibuka dulu, boleh ke depan, ke kamar mandi, ya. Ini ada penghantar, ya. Jadi ketika arus lebih, ya, ya, karena arus apa namanya, karena arus itu kan menimbulkan panas, ya, menimbulkan panas. Nah, ketika timbul panas, ya, ketika timbul panas, ini maka akan menyebabkan terputus nih, ya, akan terputus, ya, sehingga aliran arus terputus, ya. Nah di sini adalah fungsi pengaman sikring, ya. Jadi kalau sudah putus ya udah nggak bisa dipakai lagi, kecuali ambil kabel lagi, hubungkan lagi, seperti itu, ya. Tapi itu nggak dianjurkan, ya, karena nanti tidak sesuai hitungannya, ya. Hitungan kalau apa namanya, kemampuan antar arusnya, ya, tidak sesuai. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ingin bertanya. Saya Pak, Ya silakan mulia. Ada apa? kalau NCB dijadikan sama bisa nggak? Ya. Jadi mulia bertanya. Ya. Kalau MCB itu bisa nggak dijadikan saklar? Ada yang bisa menjawab lagi ini? Tidak ada? Oke. Ya. Secara apa ya?
eh, fungsi bisa, ya secara fungsi bisa, ya. Jadi ketika LCD di-on-kan, kemudian dimatikan, lampu nyala dan mati, ya seperti itu. Tapi secara aturan itu tidak sesuai, ya karena apa? Fungsi LCD sebagai apa? Pengaman, ya seperti itu, ya. Jadi memang dari apa namanya, memang bisa nyalakan mematikan, ya. Tapi kalau misalnya dia dilihat dari aturannya, dia nggak sesuai, ya seperti itu. Lagi pula dari segi harga, ya dari segi harga itu lebih mahal yang sini dibanding saklar kan, ya seperti itu. Bagus pertanyaannya, mau lihat? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Silakan dari. Ketika pengaman filter ini setelah digunakan, ini kan lebur tuh Pak. Iya. Apa bisa digunakan kembali Pak? Ya, kalau sikring, ya atau bahasa lainnya itu patron lebur, ya patron lebur. Jadi ketika ada gangguan pada sikring tersebut, ya maka penghantar yang ada di dalam sikring tersebut, ya akan terputus, ya karena apa? Karena arusnya melebihi kemampuan hantar arus dari sikring tersebut, penghantar sikring tersebut, ya. Nah, bagaimana kalau gimana caranya, bisa digunakan lagi apa enggak? Bisa, ya. Tapi itu balik lagi, itu nanti nggak sesuai aturan, ya. Kalian bisa ambil itu, ya. Apa namanya, misalnya satu buah kabel serabut, ya. Kemudian kalian masukkan ke dalam sikring tersebut untuk menggantikan kawat pengantar yang putus tadi, ya. Tapi nggak sesuai aturan, karena apa? Ya, bisa jadi kemampuan antar arusnya berbeda, ya. Itu nanti ukuran pengantar yang sebelumnya itu berapa milimeter, ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada gangguan, ya, terjadi gangguan lagi, ya itu nggak bekerja secara maksimal, ya, seperti itu, ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih Daniel atas pertanyaannya, bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sekarang saya lanjutkan dengan simulasinya, ya. Simulasinya saya menggunakan Textflow programnya. Sebentar, saya masukkan terlebih dahulu. Ya, misalnya di sini saya menggunakan saklar tukar, ya. Ini ada saklar tukar, ya. Satu posisinya adalah NC, ya. Kemudian satu lagi posisinya NO, yang bekerja secara bergantian. Nah, ini prinsipnya, misalnya saya menggunakan dua buah lampu, ya, L1 dan L2. Kalau di Textflow ini nggak ada fasa dan netral, nggak ada tegangan 220 volt, ya. Adanya tegangannya DC 24 volt. Ini sumbernya masuk ke input, ya. Keluarannya masuk ke lampu 1 dan lampu 2. Selanjutnya, nolnya yang kita anggap ini misalnya kita jadikan netral, ya. Nah, nolnya ini kita hubungkan ke lampu 1, kita kopelkan dan ke lampu 2 juga. Oke. Ya. Kemudian kita simulasikan, ya. Bentar, kalau tidak terlihat. Oke, ya. Sudah kita play, ya. Nah, di sini terlihat lampu 1 sudah on nih, ya. Lampu
1 sudah on. Kemudian kita pindahkan ke lampu 2. Posisinya kita posisikan ke posisi 2, ya. Maka yang tadinya awalnya lampu 1 on, maka sekarang berpindah ke lampu 2. Ya, seperti itu. Kita kembalikan lagi seperti semula, ya. Kembali lagi yang 1 yang nyala, 2 off. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, itu tadi ada rangkaian saklar saklar tukar dengan tukar dua buah, ya, dengan 1 buah lampu, ya. Sekarang kita coba simulasikan di sini, ya. Jadi 2 buah saklar tukar itu bisa menyalakan dan mematikan 1 buah lampu tersebut. Jadi 2 tepat dari 2 buah tepat. Oke. Ada. Ini sumbernya kita masukkan ke lampu 2. Ya, ini nggak langsung nih yang outputnya, ya. Outputnya masuk ke saklar tukar, ya. Ini kita hubungkan juga masing-masing saklar tukar outputnya. Lalu inputnya pada saklar 2, ya, kita hubungkan ke lampu. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya netral atau 0 di sini kita hubungkan ke lampu, ya. Oke. Ini kita play, ya. Kita on-kan. Kita pindahkan saklar 1 kita pindahkan ke posisi 2, maka di sini akan mati lampu, ya, seperti itu. Kemudian ketika S2 kita posisikan ke posisi 2, maka lampu akan menyala, seperti itu. Di sini saklar tukarnya kalau posisinya sama dia akan on, ya. Kalau posisinya berbeda, maka yang terjadi adalah lampu akan mati. Jadi seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya di sini ada rangkaian lainnya, ya. Ini simulasinya sudah saya buat sebelumnya, ya. Jadi saklar silang, ya. Ini saklar silang itu dengan dibantu oleh 2 buah saklar tukar, maka akan bisa menyalakan 1 buah lampu, ya. Jadi 3 saklar ini bisa menyalakan 1 buah lampu, menyalakan dan mematikan 1 buah lampu ini, ya. Ini tujuannya apa? Kenapa bisa dibuat seperti ini? Tujuannya supaya apa? Bagaimana? Ada yang tahu kenapa bisa dibuat rangkaian seperti ini? Tujuannya untuk apa, gitu? Ada gambaran nggak? Agar bisa menekan saklar tukar. Nah, betul, ya. Jadi misalnya nih, gambarannya nih, ada sebuah ruangannya luas, ya. Ruangannya luas, ya. Kemudian, ya, itu ada saklar yang letaknya lebih dekat ke pintu, ya. Ada 3 buah saklar letaknya dekat ke pintu, ya. Jadi kalau misalnya kamu posisinya pengen keluar sebelah pintu 1, ya, ya itu saja tekan dari saklar 1 gitu. Ya, nggak perlu kamu berpindah ke saklar yang ke posisi lampu ke saklar kedua atau pintu kedua, ya. Jadi yang posisi terdekat di situ, ya, saklar yang dekat dengan posisi kamu bisa kamu gunakan, ya, seperti itu. Jadi lebih memudahkan kalian, ya, lebih memudahkan kalian dalam mengoperasikan atau mematikan dan menyalakan lampu tersebut, ya. Begitu. Nah, ini kita simulasikan. Ya, ini kita tekan dari saklar 1 kita posisikan posisi 2, ya. Ini lampu nyala yang awalnya mati. Nah, kemudian di sini ada saklar kedua, ya. Saklar kedua ini fungsinya sebagai apa? Saklar kedua ini jenisnya saklar apa? Saklar silang, ya. Ini supaya saklarnya
berfungsi sama, ya. Ini saya kasih label S1 S1, ya. Saya berikan label S1 S1. Jadi bisa bekerja bersama. Ini kalau saya tekan, ya. Nah, ini mati, ya. Off lampunya. Sekarang saya ingin menyalakan dari saklar ketiga, ya. Saya tekan, sekarang on lagi, ya seperti itu. Kita ada saklar silang, ya, ada beberapa blok, ya. Tapi saklar silang yang kita punya itu ada 4 terminal, ya, ada 4 terminal. Lebih mudah pengawasannya dibanding ini, ya seperti itu. Ya, untuk materinya cukup, ya. Sekarang giliran kalian untuk berdiskusi, ya. Saya sendiri atau kalian yang menentukan kelompok diskusinya? Jadi ada 4 permasalahan, ya, 4 pertanyaan yang harus kalian selesaikan berdasarkan tadi, ya, narasi permasalahan yang dimunculkan di awal, ya. Yang pertama itu tentukan daftar komponen yang dibutuhkan dalam instalasi penerangan lorong bangunan sederhana, ya. Kemudian yang kedua, kalian rancang rangkaian tersebut, ya. Kemudian yang ketiga itu, ya, ini nomor 2 ini kalian harus buat rangkaian pengawasannya, ya. Kemudian yang ketiga, kalian buat tabel kebenaran. Dan yang keempat itu, kalian bisa menjelaskan tabel kebenaran tersebut, ya. Nah, untuk kelompoknya, ya, saya sudah menentukan. Untuk kelompok 1 itu ada Mulyawati, ya, Mulia. Kemudian anggotanya itu ada Raden Farhan Ali. Dan yang ketiga kelompok pertama itu adalah Fahri, ya, Fahri Maulana. Nah, kemudian kelompok 2 itu ada Sultan Alif. Setelah itu ada Yasin, kemudian Diki Ramdhani, ya. Dan kemudian kelompok 3 adalah Muhammad Awaludin, kemudian Muhammad Faisal, dan setelah itu adalah Nabila, ya. Nah, kelompok 4 itu adalah M. Farhan, kemudian Ragil, dan yang ketiga itu Samsara, ya. Siap bekerja dalam kelompok. Nah, kelompok 1 sebelah sini nih, depan, ya. 3 orang. 3 batu kalian bisa posisikan saling berhadapan, ya. Kemudian kelompok 2 sebelah sini, ya. Kalian berhadapan, susun kursinya. Kelompok 4 sebelah kanan, pojok kiri saya. Kemudian kelompok 3 sebelah kanan, pojok kiri saya. Kelompok 4 pojok kanan, ya. Silakan atur kursinya. Saya berikan waktu untuk diskusi ini 10 menit cukup, ya. Kalian semuanya boleh juga. Jangan terlalu dekat. Silakan. Kalau kalian berdiskusi ada permasalahan, jika ada permasalahan dalam diskusi kalian bisa langsung bertanya ke saya. Silakan. Nah, itu kalian bisa berkelompok. Kalian bisa berkelompok, kemudian buat dalam Google Slide, ya. Di HP kalian kalau belum install Google Slide, kalian bisa download di Play Store, ya. Silakan. Kalian bisa gunakan HP kalian, keluarkan HP kalian. Ayo, keluarkan HP-nya. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Fahri? Boleh? Lagi diskusi, Pak. Diskusi. Paham, ya, cara kerjanya? Ya, ini ada 3 buah lampu, ya, 3 buah lampu, kemudian ada saklar, ya, saklarnya ada 3 buah, ya. Supaya harus identifikasi saklarnya saklar apa aja yang dipakai, ya, saklarnya apa aja yang dipakai. Tahu? Dan gimana? Kelompok 1 ada kesulitan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Nah, ini sekarang kalau begitu komponennya yang dipakai apa komponennya? Saklarnya apa yang dipakai? Saklarnya saklar tukar sama saklar silang, Pak. Saklar tukar dan saklar Silang. Saklar silang. Belum tepat kelompok 1, ya, jawabannya. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, kelompok 2 gimana? Saklar yang dipakai saklar tukar dan saklar tunggal. Saklar Tukar dan saklar tunggal. saklar tukar dan saklar tunggal. Ya, betul. Ya. Jadi
yang dipakai itu yang digunakan adalah saklar tunggal dan saklar putar. Ya, diperbaiki ya. Semuanya ya. Jadi seperti itu ya. Yang digunakan itu untuk rangkaian lorong ini adalah saklar putar dan saklar tunggal ya. Seperti itu. Oke, lanjut diskusinya. Kalau kalian mengalami kesulitan bisa kalian tanyakan tadi seperti kelompok satu itu ada salah. Jadi efisien. Ini sama aja semua ya. Ya, 40 ya. 8 menit lagi. Kalau berapa buat 36,1. Sen, lu tadi suruh begini berapa? 36,2 ya? Ya, 36,2. Lu Sen? Saya sama dulu dong. 35,4. Lu berapa? ya gimana? Lanjut. Yang mau ditanyakan nggak? Jujur. Yang mau ditanyakan nggak? Jujur. Lanjut ya, bisa ya? Itu slide yang sudah kalian kumpulkan, ini sudah saya download. Jadi untuk yang saya rasa sudah siap itu kelompok 3 dan kelompok 2 ya. Ini kelompok 3 itu ada Cesar Arif, kemudian Nabila Zara, kemudian Muhammad Awaludin ya, kalian bisa presentasi. Kemudian yang kedua itu ada kelompok 2, ada Sultan Alif, kemudian ada Rizky Ramdhani dan Yasin Mulyadi. Ya, silakan yang mau terlebih dahulu. Tidak ada. Ya, kelompok 2 silakan. Di sini kemudian 2 orang bisa mengambil tempat yang lain. Jangan keluar. Oh ya, silakan memperkenalkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Alif dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang instalasi penerangan lorong. Yang pertama saya memperkenalkan diri dulu, saya dan kelompok saya. Saya Sultan Alif. Saya Rizky Ramdhani. Saya Yasin Mulyadi. Mari sebelumnya kita lanjut untuk mempresentasikan tentang instalasi penerangan. Siapa yang mau jadi ini ya? Yang operator, jadi operator. Ini akan menjelaskan tentang komponen. Jawab pertanyaan yang pertama tentang komponen instalasi penerangan lorong yang akan dijelaskan oleh Rizky.
Nah, jadi saya di sini ingin menjawab pertanyaan pertama, yaitu untuk memberikan kebutuhan komponen dalam komponen instalasi penerangan lorong. Yang pertama, kita membutuhkan 1 buah saklar tunggal. Yang kedua, kita juga butuh 1 buah saklar tukar. Dan tidak lupa kita juga butuh 3 titik lampu dan 3 lampu. Dan presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Jason Bodeni. Di sini ada diagram garis tunggal dan pengawatan. Di sini diagram garis tunggal kita membutuhkan 1 saklar tunggal dan 2 saklar tukar dan 3 buah lampu. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Dan jelaskan aliran ini dari mana, fasa masuk ke mana. Untuk aliran fasa dan enterannya kita masuk ngambil dari kiri. Yang pertama dia masuk ke saklar tunggal pertama untuk menghidupkan saklar tukar 2 untuk menyalakan lampu. Dan ketika saklar 2 ditekan, saklar 3 otomatis standby untuk menyalakan lampu 3. Maaf, diralat untuk saklar tunggal ditekan akan menyalakan lampu 1 dan saklar 2 akan posisi standby. Ketika saklar 2 ditekan, lampu 2 menyala, lampu 1 mati, dan saklar 3 itu akan posisi standby. Dan seterusnya, jika saklar 3 ditekan, lampu 2 mati, lampu 3 menyala. Ini tentang penjelasan tabel kebenaran, penjelasan jawaban tentang pertanyaan tentang nomor 4. Penjelasan tabel kebenaran. Jika saklar 1 ditekan, maka posisi L1 akan menyala. Jika saklar 1 ditekan, saklar 2 posisi standby, dan jika ditekan lampu 2 menyala. Jika saklar 1 ditekan, S2 standby, dan ketika S2 ditekan, S3 dalam posisi standby. Dan jika saklar 3 ditekan, maka lampu 3 akan menyala. Sekian dari kelompok saya. Jika ada yang mau ditanyakan, apa ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Ya, Silakan mulia dari kelompok kami. Boleh berdiri silakan. saya Priawati dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah saklar 1 bisa menyalakan atau menghidupkan lampu 3? Tidak bisa di Tabel kebenaran itu. Kalau itu kurang lihat. untuk menyalakan lampu 3 itu harus membutuhkan aliran, sedangkan saklar 3 itu belum ada aliran ketika saklar 2 nya belum ditekan, dan berikutnya saklar 2 belum ada arus ketika saklar 1 nya belum ditekan. Jadi untuk menyalakan lampu 3 itu harus membutuhkan saklar 1 ditekan, saklar 2 ditekan, maka saklar 3 akan menyala. Seperti itu ya, mulia. Jelas ya mulia ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2. Tidak ada? Cukup? Oke, ya. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempat semula, ya, ke kelompok kalian. Untuk pertanyaan mulia tadi, ya, cukup baik, sangat baik, ya. Jadi penjelasan dari kelompok 2 juga sudah sangat baik, ya. Jadi prinsipnya itu ada berurutan, ya. S1 mensuplai S2, S2 mensuplai S3, seperti itu, ya. Jadi tidak akan bisa bekerja apabila tidak berurutan, seperti itu, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Kalau tidak ada, kita masuk ke presentasi yang kelompok berikutnya dari kelompok 3. Di sini ada Nabila, kemudian ada Awaludin, kemudian Cesar, ya. Silakan. Operatornya siapa? Silakan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ini mewakilkan membuat rangkaian
instalasi penerangan lorong. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Sesara Kusuma. Saya Nabila Zahra. Saya Muhammad Awaludin. Ya, lanjut ke slide-nya masuk. Daftar komponen yang dibutuhkan dalam instalasi penerangan lorong bangunan sederhana. Pertama, kabel NIA secukupnya. Kedua itu pipa PVC dengan ukuran yang sesuai, dan 3 buah fitting lampu. Keempat, 3 buah lampu, 2 buah saklar tukar, 1 buah saklar tunggal, 3 buah imbau dus, 6 buah tedus, 1 buah air laut, dan skrup secukupnya. Rangkaian instalasi penerangan lorong akan dijelaskan oleh Nadia. Jadi di sini ada gambar single line dari instalasi penerangan lorongnya. Di sini kita pakai 1 saklar tunggal dan 2 saklar tukar. Dan di sini saklar tunggalnya itu bisa untuk mengoperasikan lampu 1, dan untuk saklar 2-nya untuk mengoperasikan lampu 2. Apabila saklar 2 ditekan, maka lampu 1 akan mati dan lampu 2 akan hidup. Dan selanjutnya apabila saklar tukar yang ketiga ditekan, maka lampu 2 akan mati dan lampu 3-nya akan hidup. Ini gambar pengawatannya sama kayak tadi cara kerjanya. Dan situ ada fasa diametralnya untuk sumber. Dan untuk saklar 1, saklar 2 dan saklar 3 itu dioperasikan secara berurutan. Ini tabel kebenarannya. Jika saklar 1 ditekan, maka L1 akan nyala dan L2 dan L3 nya mati. Jika kita tekan saklar 2, maka L2 akan menyala, L1 akan mati. Jika saklar 3 ditekan, maka L3 akan menyala, L2 dan L1 akan mati. Ya, penjelasannya di tabel kebenaran. Apabila kita memasuki lorong yang panjang, kita bisa menyalakan lampu secara berurutan. Teknisnya cuma Ada saklar 1, ditekan maka L1 menyala. Lalu jika kita berjalan agak jauh, pasti instalasi cahayanya akan berkurang. Lalu kita tekan S2, maka L2 nyala dan L1 mati. Setelah sampai di ujung lorong, kita akan menemukan saklar 3. Saklar 3 ditekan, L3 nyala dan L1 dan L2 mati. Ya, seperti itu. Terima kasih. Kelompok 2, kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, ini nih, saya menemukan permasalahan di sini. Ya, itu ketika S1 ya posisi 0. Ya kan? S1 posisi 0 di baris kedua dan ketiga. Ya enggak? Nah, itu kalau dilihat dari gambar bahwa fasa itu masuk dari S1 kan? Iya. Kalau misalnya S1 itu posisi 0, ya berarti fasa terputus dong di S1 kan? Iya. Yang terjadi apa itu? S2 dan S3 Nah, jadi lampu 1, L2 dan L3 nyala nggak? Nggak akan bisa kan? Seperti itu. Nah itu, jadi kondisinya kalau kondisi seperti ini, ya berarti S1 itu harus selalu nyala. selalu nyala. Ya, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya cukup baik. Tadi dijelaskan komponen-komponennya sudah jelas, sudah lengkap ya. Cuma untuknya tabel kebenaran diperbaiki lagi ya. Terima kasih. Close untuk kelompok 3. Di untuk pembelajaran
ya. Ini saya sampaikan tugas-tugas kalian, ya. Tugas kalian itu belum gitu ya. Nah ini ya, jadi tugas individu kalian ya itu satu, kalian kerjakan LKPD ya, LKPD kalian masing-masing. Kemudian kerjakan soal pilihan ganda yang terdapat di Google Form ya. Ada di Google Classroom. Kalian kan sudah join, nanti kalian lihat. Nah ini bentuk LKPD-nya. Di Google Classroom juga sudah ada materi modulnya, kalian bisa pelajari di situ, ya. Nah di sini kalian buat tugas-tugas yang tadi hasil diskusi kalian, kemudian buat ulang, ya. Setelah itu digambar, ya. Gambarnya buat yang bagus, yang rapi, ya. Gunakan penggaris, kemudian gunakan mal huruf, ya, seperti itu, ya. Nah setelah itu ya kalian bisa membuat pekerjaan di Google Classroom untuk tes formatifnya ya. Kalian bisa lihat di situ ya. Saya tunggu sampai jam 12 malam ini ya. Selanjutnya untuk yang LKPD ya, untuk lembar kerjanya yang tadi saya tampilkan ya, itu kalian bisa foto ya. Kalian bisa foto ya. Setelah itu kalian upload ke dalam Google Classroom ya. Jelas ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tugas ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang penghitungan jumlah lampu yang ada pada setiap ruangan. Ini akan disesuaikan dengan jenis lampu yang digunakan, kemudian ruangan apa yang dipakai, sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan aturan yang ada. Saya harap kalian jangan sampai tidak masuk, ya, tetap semangat untuk pelajaran. Silakan tolong dibuat kesimpulan untuk hari ini. Bisa ada yang bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan hari ini? Mulia mungkin bisa menyimpulkan untuk pelajaran hari ini. Silakan dulu. Untuk kesimpulan hari ini kita jadi mengetahui tentang instalasi penerangan lorong, juga mengetahui tentang pengawasannya bagian single line dan double line, tentang cara kerjanya ketika kita harus memasuki lorong, kita harus menyalakan secara berurut, tidak bisa secara acak. Ya, betul. Terima kasih Sultan ya. Jadi seperti itu ya. Kalian bisa tahu penerangan lorong dan cara kerjanya. Kemudian komponen-komponennya juga penting ya. Komponen-komponen yang harus kalian sediakan, kalian yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu itu apa saja ya. Tadi sudah kelompok 3 sampaikan lebih lengkap untuk pembuatan rangkaian komponen-komponennya yang dibutuhkan ya. Terima kasih Sultan. Tadi kita dimulai dengan doa ya, kemudian kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas. Siap. Mari kita berdoa menutup kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk prakteknya ya, setelah istirahat kalian bisa melanjutkan ya. Cukup sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.